Oke teman-teman, selamat malam. Malam ini saya akan membahas sebuah cerita legenda hantu, salah satu hantu yang terkenal di kota Makassar, yaitu hantu Sumiati. Tepatnya pada tanggal hari ini 13 Agustus tahun 2020 malam Jumat, saya akan membahas Sumiati sendirian. Oke, lanjut. Mari kita lihat artikelnya. Kisah hantu Sumiati yang melegenda di Sulawesi Selatan. Jika kamu orang Makassar, kamu pasti sudah hatam dengan cerita ini ya. Mungkin di tiap kota atau daerah hampir pasti memiliki urban legendnya masing-masing. Legenda yang biasanya berupa kisah tutur itu terus-menerus dikisahkan lintas generasi. Seperti halnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Siapa sih yang gak pernah dengar namanya hantu Sumiati? Semua orang Makassar pasti tahu. Nama yang khas Jawa ini dikenal sebagai sosok hantu wanita di sana sejak tahun 1990-an sampai sekarang. Legenda hantu Sumiati pun tak kunjung padam. Yang belum kenal, mau kenalan gak? Biasanya hantu itu identik dengan satu spot tempat saja, sepertinya di rumah ini sangat berhantu atau di tempat ini sangat berhantu. Tapi beda dengan hantu Sumiati ini. Konon kabarnya si Sumiati menghantui hampir seluruh penjuru kota. Apa enggak ngeri lu? Ngeri. Ya. Awal cerita hantu Sumiati itu berawal di tahun 1990-an ketika Makassar masih bernama Ujung Pandang. Orang-orang sering menceritakan penampakan demi penampakan hantu perempuan ini. Awalnya si Sumiati muncul pertama kali di daerah Karaentak. Itu adalah salah satu daerah hutan lindung. Saat itu ada seorang siswi yang tengah kesurupan. Di tengah-tengah kesurupannya dia menunjuk sebuah tempat, seolah menuruti keinginan makhluk yang menguasai siswi tersebut. Orang-orang menyaksikan pun lantas bergegas menuju ke tempat yang ditunjuknya, yaitu sebuah hutan lindung Karaentak, tepatnya di sebuah pohon beringin. Semenjak itu hantu Sumiati kerap menampakkan diri di situ, di pohon tersebut ya, di pohon tersebut. Ya, tak sampai di sana, beberapa orang juga mengaku melihat penampakan hantu Sumiati di sebuah taman yang ada di pusat kota Makassar. Kalian tahu taman apa? Komen di bawah. Ada yang melihat di pinggir jalan saat lewat tengah malam dan di berbagai tempat di kota Makassar lainnya. Hantunya jalan-jalan keliling kota. Dan katanya jika orang melihat hantu Sumiati memakai baju berwarna putih, katanya itu tidak berbahaya guys. Dia masih santai aja, masih santu-santu aja, slow-slow aja guys, nggak ganggu orang lain. Tapi jika melihat
dia memakai baju berwarna merah, hati-hati. Karena jika seseorang yang melihat dia memakai baju warna merah, orang yang melihat akan mendapatkan kesialan, kecelakaan, bunuh, atau ya kesialan lah. Ya itu terserah dari kalian sajalah, percaya atau masuk di nalar Anda. Namanya kan mitos, legenda yang telah lama. Jika memang percaya, mungkin Anda adalah salah satu orang yang pernah mengalaminya sendiri. Apakah Anda pernah mengalaminya? Komen di bawah. Dan mitos lainnya mengatakan bahwa sesungguhnya Sumiati hanya menampakkan dirinya atau meneror orang-orang yang berprofesi sebagai tukang beca dan supir angkot atau PT. Ada apa dengan mereka? Ini awal mulanya Sumiati mengalami kesialan sampai merenggut nyawanya. Mitos yang satu ini erat kaitannya dengan kisah hidup Sumiati yang kelam, sehingga dendam pada orang-orang semacam itu. Walau begitu, kebenarannya tidak pernah terungkap sampai sekarang. Itu mitos atau fakta ya guys. Kalau memang mitos atau fakta, komen di bawah. Jadi gini, dari banyak cerita pendek merebak di masyarakat, kisah mistis sosok Sumiati ini berawal ketika dia ingin mengubah nasib kehidupan keluarganya dengan tinggal dan bekerja di kota Makassar. Ya, tak ada yang tahu dia berasal dari kota mana. Berkelana di kota Makassar, salah satu kota besar di Indonesia, seorang diri tanpa pengawalan. Tidak ada pengawalan guys. Makassar kala itu masih sepi, masih gelap. Namanya tahun 1990-an. Saya pun baru lahir di tahun 1997. Bayangkan guys. Dan nasib sial pun menghampirinya. Sumiati yang berjalan sendiri di malam hari lantas disekap oleh kawanan pemuda yang kebetulan bertemu dengannya di jalan. Suasana yang sangat sepi dan sunyi membuat Sumiati tidak berdaya untuk meminta pertolongan. Malam itu kehormatannya direnggut oleh sekawan pemuda tak bermoral. Setelah diperkosa, para pemuda itu menyeret Sumiati naik ke sebuah mobil dan bergegas membawa Sumiati ke sebuah tempat untuk dibuang. Ya, nah di sini ada versi pertama kematian Sumiati. Selama perjalanan, Sumiati pun mengetahui jika pemuda itu merupakan tukang beca dan supir angkut atau PT yang ada di kota Makassar. Dan di kala itu dia masih menyadarkan diri, masih sadar dan melihat salah seorang yang memperkosanya. Ya, kita singkat cerita, Sumiati menemui ajal di perjalanan karena kematiannya yang tragis. Arwahnya jadi nggak tenang dan menjadi hantu perempuan paling menakutkan. Dalam perjalanan pembuangan, Sumiati kabarnya mencoba melawan
para pemuda tersebut. Hingga akhirnya salah seorang pemuda tidak sengaja membunuh si Sumiati, dan mayat pun dikuburkan dengan dikuburkan tak wajar lah, dikuburkan secara kacau. Buat lo mungkin yang memperkosanya lihat video ini, mungkin lo sudah tua atau sudah mati, syukurlah. Mungkin dengan dia meninggal dengan secara tidak wajar, jadi si Sumiati ini tidak terima, tidak ikhlas dengan kematiannya, dan meneror orang-orang yang berprofesi sebagai tukang beca dan supir angkot. Menemui Ajar secara tak wajar, arwahnya jadi nggak tenang dan terus berkeliaran di kota Makassar mencari pemuda yang pernah menghancurkan mimpi-mimpinya di masa mudanya. Dia mengincar pemuda yang berprofesi sebagai tukang beca dan supir angkot. Kabarnya lagi kerap dia menghantui seorang laki-laki yang berbaju merah yang dia lihatnya. Dan jika seorang itu dihantui oleh hantu Sumiati, maka dia akan mendapatkan kesialan. Ingat, karena dikala itu seorang pemuda yang memperkosanya memakai baju berwarna putih merah, goblok, berbaju merah. Oke. Pihak kepolisian pun dikala itu tidak berhasil mengungkap para pelaku pemerkosa Sumiati. Dulu masih minim informasi ya, masih minim teknologi, jadi mungkin dari pihak kepolisian juga masih susah untuk melacak dan mencari para pelaku pemerkosanya. Dan ada versi kedua cara Sumiati meninggal. Kita baca dulu ini. Gak selesai sebagai legenda dan kisah tutur saja. Saking hitsnya hantu Sumiati ini di tahun 2015 lalu, bahkan sudah ada filmnya, dibuatkan film, guys. Bayangkan, hantu dibuatkan film. Dan ditayangkan di 20 kota di Indonesia. 20 kota di Indonesia. November tahun 2015 yang lalu, film Sumiati dirilis di bioskop tanah air. Berbeda dengan film horor Indonesia lainnya yang identik dengan keseronokan, film Sumiati ini berbeda. Dilansir dari antarnews.com. Film ini yang tayang tanggal 26 November tahun 2015 mendapatkan sebanyak respon yang bagus dari pihak termaksud para kritikus film. Bagus karena di dalam film ini menceritakan sebuah legenda, sebuah budaya yang ada terkait di film ini dan mempunyai makna yang sangat dalam. Ada pula moral yang tertanam di dalam film tersebut, yaitu sebuah makna keikhlasan. Ikhlas. Oke.
ada beragam versi legenda Sumiati di masyarakat, berbeda terletak cara kematiannya. Seperti tersebut, yang tadi saya sudah sebutkan, kematiannya pertama yang dibuang oleh para pemerkosanya, dan kali ini saya akan menyebutkan kematiannya yang kedua, versi kematiannya yang kedua. Di film ini dikisahkan Sumiati meninggal gantung diri lantaran frustasi akibat pemerkosaan yang dia alami. Oke. Dikarenakan dia hamil di luar nikah dan diperkosa. Oke. Ya. Mungkin jika Anda berpendapat ini fakta, ini mitos, komen di bawah. Dan jika Anda ingin percaya atau tidak, itu tergantung dari cara penilaian Anda sendiri. Dan mungkin bagi orang yang percaya, pernah mengalami atau pernah melihat hantu tersebut. Namanya juga sebuah legenda ya, kita nggak bisa nebak-nebak, nggak bisa mau benar atau enggak ya. Itulah tadi cerita hantu Sumiati. Jika Anda ingin request sebuah cerita hantu yang akan saya bawakan, komen di bawah ya, komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Oke guys. Dan saya Resaldi